Setiap bursa transfer selalu punya cerita yang mengguncang. Nama-nama besar berpindah klub, ambisi ditukar dengan uang, dan tak jarang keputusan-keputusan berani mengubah arah sejarah sepak bola. Di balik semua itu, selalu ada satu kisah yang menyalakan imajinasi jutaan pasang mata, Harry Kane. Dari Premier League hingga Bundesliga, ia telah meninggalkan jejak gol yang tak terbantahkan. Namun kini, pertanyaan besar mulai mengemuka, apakah langkah berikutnya akan membawanya ke tanah Katalan? Barcelona, klub dengan tradisi besar, sekaligus beban ekspektasi tinggi, disebut-sebut tengah menyiapkan langkah sensasional. Sebuah manuver yang bisa jadi mengubah wajah lini serang mereka di era baru. Rumor yang awalnya terdengar samar kini mulai membentuk skenario besar. Upaya Blaugrana merekrut Harry Kane sebagai penerus Robert Lewandowski. Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Barcelona tampaknya kembali merancang sebuah skenario besar. Mereka ingin mengulangi formula sukses ketika membawa Robert Lewandowski dari Bayern Munich pada 2022. Merekrut striker kelas dunia dengan harga yang dianggap murah untuk kualitasnya. Kini, mata mereka tertuju pada Harry Kane. Laporan dari Spanyol menyebut bahwa pada 2026, Kapten Inggris itu bisa tersedia hanya dengan banderol sekitar 40 juta euro. Angka yang bagi Barca terlihat seperti jackpot di era keuangan mereka yang masih penuh tekanan. Deco, sebagai direktur olahraga, bahkan menilai Kane adalah sosok ideal untuk mengisi ruang kosong ketika Lewandowski mengucapkan salam perpisahan. Kontrak Lewandowski yang berakhir pada Juni 2026 membuat klub harus menatap masa depan dengan penuh kalkulasi. Kane, yang akan berusia 33 tahun, dipandang sebagai penerus alami, pengganti yang bukan hanya sekadar nama besar, tapi juga jaminan gol. Situasi semakin menarik karena kontrak Kane di Bayern berakhir setahun kemudian, 2027. Artinya, Bayern tidak bisa terlalu keras dalam negosiasi harga. Blaugrana melihat peluang emas ini sebagai sesuatu yang realistis, sesuatu yang harus mereka persiapkan sejak jauh-jauh hari. Dari sisi bisnis, kesepakatan ini bisa menjadi penyelamat. Barcelona masih berjuang menyeimbangkan neraca keuangan, menekan beban gaji, dan menghindari jeratan aturan financial fair play. Transfer Kane dengan harga miring dianggap sebuah kesempatan yang langka, kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Seorang striker berpengalaman, haus gol, dan masih berada di level tertinggi Eropa, tersedia dengan biaya yang bahkan lebih murah daripada harga pemain muda potensial yang belum tentu berhasil. Namun, di sisi lain, Bayern Munich tidak tinggal diam. Mereka mulai membaca kemungkinan terburuk sejak musim panas lalu. Klub asal Bavaria itu sudah menjajaki opsi-opsi lain untuk lini depan. Target mereka Nick Woltemade gagal karena lebih memilih pindah ke Newcastle United. Sebagai solusi darurat, Bayern mendatangkan Nicolas Jackson dengan status pinjaman plus kewajiban beli. Keputusan ini bukan sekadar langkah pragmatis, tapi juga bentuk antisipasi jika Kane benar-benar angkat kaki lebih cepat dari kontraknya. Jurnalis Jerman, Raphael Honigstein, menegaskan bahwa publik sepak bola di Jerman tidak pernah benar-benar percaya Kane akan mengakhiri kariernya di Bayern. Realismenya jelas, cepat atau lambat, sang striker akan mencari tantangan baru. Bayern pun paham, dan itulah sebabnya mereka memantau nama-nama seperti Benjamin Sesko hingga Woltemade. Meski begitu, Honigstein menambahkan bahwa kedatangan Nicolas Jackson bukanlah ancaman langsung untuk Kane. Bagi Bayern, Jackson lebih kepada investasi jangka panjang, bukan pengganti instan. Tapi bagi Barcelona, sinyal itu justru berarti satu hal. Pintu untuk merekrut Kane di 2026 semakin terbuka lebar. Harry Kane telah mengukir namanya dengan bekal gol-gol gemilang sejak bergabung dengan Bayern Munich. Dalam 92 pertandingan kompetitif, ia telah merobek jaring sebanyak 82 kali, termasuk 62 gol dalam 63 laga. Bundesliga, angka yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu penyerang paling produktif di Eropa. Musim 2023-2024 menjadi tonggak sejarah. Ia menjadi top scorer Bundesliga dengan 36 gol dan meraih European Golden Shoe, disusul tahun berikutnya dengan 26 gol sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak.
Bundesliga musim 2024-2025 menandai akhir dari penantian panjang gelar untuk Kane, yang akhirnya mengangkat trofi kejuaraan pertamanya bersama Bayern. Legenda belum berhenti di situ. Pada musim itu, Kane mencetak total 41 gol di berbagai kompetisi, 26 di Bundesliga, 1 di DFB Pokal, 11 di Liga Champions, serta 3 di Piala Dunia Klub. Popularitasnya semakin meroket ketika ia menyabet gelar top skor Bundesliga untuk musim kedua berturut-turut dan menjadi pencetak gol terbanyak pertama dalam sejarah Bundesliga untuk 2 musim pembuka dengan klubnya. Pencapaian luar biasa ini juga membuahkan penghargaan individu bergengsi seperti Bundesliga Player of the Season 2024-2025, Golden Shoe, dan Gerd Müller Trophy 2024 sebagai striker terbaik Eropa. Melihat resume impresif itu, Barcelona yakin bahwa sosok Kane akan menyuntikkan aura kepemimpinan dan pengalaman yang langsung terasakan dalam lini serang mereka. Dengan Lamine Yamal dan Rafinha sebagai poros kreativitas, hadirnya Kane diyakini bisa menciptakan keseimbangan sempurna. Pengalamannya menuntun, gol-golnya mematikan, serta mental juaranya meresap ke dalam tim yang sedang dibentuk ulang. Lion Sport, dalam hal ini Barca, tidak berniat mengendurkan perhatian. Dalam 18 bulan ke depan, mereka akan mengamati setiap perkembangan Kane dari performa hingga langkah kontrak. Meskipun klub-klub Liga Primer mungkin menaruh minat, Barcelona percaya bahwa proyek olahraga mereka dengan daya tarik bermain di Camp Nou dan peluang meraih juara mampu menjadi magnet utama. Bagi Blaugrana, musim panas 2026 bukan sekadar momen evaluasi, melainkan titik balik untuk mewujudkan ambisi besar merekrut seorang striker yang bisa mengubah pertandingan dalam satu sentuhan. Persaingan untuk mendapatkan Harry Kane tidak akan berjalan mudah bagi Barcelona. Klub-klub Premier League diyakini akan ikut memantau, meski dengan konteks yang berbeda dari beberapa tahun lalu. Kane bukan hanya soal gol, tapi juga ikon sepak bola Inggris yang masih punya daya tarik komersial sangat kuat. Itulah sebabnya, rumor tentang kembalinya Kane ke tanah kelahirannya akan selalu hidup, meski pilihannya semakin terbatas. Manchester United misalnya, kini tampaknya sudah menutup pintu. Kedatangan Benjamin Šeško pada musim panas lalu dianggap sebagai solusi jangka panjang bagi lini depan mereka. Striker Slovenia itu masih muda, eksplosif, dan diproyeksikan sebagai proyek besar United untuk dekade berikutnya. Dengan investasi besar yang sudah digelontorkan, rasanya sulit membayangkan United kembali menghamburkan uang untuk Kane yang usianya sudah 33 tahun pada 2026. Dalam konteks ini, nama United lebih sekadar pengingat sejarah bahwa mereka dulu pernah begitu menginginkan Kane, namun sekarang fokus mereka jelas sudah bergeser ke masa depan bersama Šeško. Chelsea justru berada di posisi yang lebih realistis. Krisis striker belum benar-benar mereka pecahkan, meski sudah mencoba berbagai opsi dalam 2 musim terakhir. Kane bisa menjadi solusi instan sekaligus pemimpin bagi skuad muda mereka. Faktor kedekatan geografis juga jadi cerita menarik. Kane lahir dan besar di London dan andai bergabung ke Stamford Bridge, kisah itu akan terasa sebagai kepulangan yang penuh ironi bagi rival sekota Tottenham. Newcastle United juga patut diperhitungkan. Dengan dukungan finansial besar dari pemilik asal Saudi, mereka punya kemampuan untuk menawarkan gaji selangit sekaligus proyek jangka panjang yang ambisius. Jika Kane ingin tetap berada di Premier League, tapi mencari tantangan baru di luar zona nyaman London, Newcastle bisa jadi opsi paling masuk akal. Apalagi mereka terus berusaha memantapkan posisi di papan atas, baik domestik maupun Eropa. Barcelona tahu bahwa mereka harus bersiap menghadapi kemungkinan-kemungkinan ini. Meski United sudah keluar dari persaingan, Chelsea dan Newcastle tetap bisa jadi batu sandungan besar. Sementara itu, Bayern tentu tidak akan melepas Kane begitu saja tanpa perlawanan. Pada akhirnya, saga transfer ini akan ditentukan bukan hanya oleh uang, tapi juga oleh visi jangka panjang. Apakah Kane memilih kembali ke Inggris atau menutup karier dengan babak baru di Camp Nou bersama Blaugrana? Barcelona sadar bahwa masa keemasan Robert Lewandowski di Camp Nou tidak akan berlangsung lama.
Usianya yang semakin menua membuat klub harus berpikir jauh ke depan. Itulah sebabnya rencana merekrut Harry Kane di 2026 bukan hanya sekadar menambah mesin gol, melainkan juga menyiapkan jembatan bagi generasi baru Blaugrana. Kane bisa menjadi sosok transisi yang memimpin skuad muda menuju era baru kejayaan. Di lini depan, Barcelona sedang membangun identitas baru di sekitar Lamine Yamal. Remaja ajaib ini dipandang sebagai pusat kreativitas, tapi jelas masih membutuhkan figur senior yang bisa mengurangi beban di pundaknya. Rafinha mungkin bisa menopang dari sisi pengalaman, namun hadirnya Kane akan memberikan aura berbeda. Seorang striker yang terbukti mampu mengubah pertandingan dengan satu peluang. Bagi pemain muda seperti Yamal, bermain bersama Kane bisa mempercepat proses pendewasaan di level tertinggi.